Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Magda dalam mentoring komunikasi pekan ini. Dan seperti pekan yang lalu kita sedang membahas tentang etiket ketika kita ada di dalam grup-grup chatting atau forum WhatsApp misalnya atau grup-grup sosial media. Nah, berikut ini Miss Magda mau berikan sesi yang terakhir ataupun ulasan yang terakhir tentang hal-hal yang penting sekali untuk adik-adik bahkan juga anak-anak, ayah bunda, orang tua untuk mengerti bahwa grup WhatsApp atau grup-grup forum diskusi, forum komunikasi ini punya tujuan yang jelas sebetulnya ya. Jadi di pekan-pekan yang lalu masih ingat ya kalau Miss Magda ingetin bahwa grup percakapan itu tujuannya untuk menyampaikan informasi-informasi dengan lebih cepat dan lebih hemat. Lebih cepat karena sekali posting bisa dibaca oleh banyak anggota atau partisipan, dan lebih hemat hanya karena satu kali posting kita nggak usah berulang-ulang sehingga memboroskan pulsa atau kuota internet. Nah, itu sebab kalau ayah bunda dan adik-adik tergabung dalam grup komunikasi atau forum-forum seperti itu, pastikan ya kita juga proaktif. Jangan hanya sebagai silent reader, pembaca diam. Coba deh bayangkan, tempatkan diri adik-adik atau ayah bunda ataupun anak-anak semua saat kalian berbagi informasi. Pasti pengen kan ditanggapin, diapresiasi, atau barangkali secara khusus dibaca gitu ya, tidak hanya dicuekin ya. Tetapi kalau satu momen, dua momen dicuekin, oke lah, kita masih bisa menerima. Tapi kalau grup itu semua anggotanya pasif, tidak memberikan respon, nah ini nih ya. Ada apakah dengan anggota grup komunikasi atau forum diskusi tersebut? Boleh sharing ke Miss Magda ya. Nah, berikut ini Miss Magda akan sampaikan beberapa obrolan yang seringkali membuat kita nggak nyaman dalam grup sehingga postingan ataupun komunikasi pesan kita tidak ditanggapi. Salah satunya adalah obrolan yang melenceng jauh dari tema grup atau nama grup. Nah, grup tertentu dibuat dengan tujuan tertentu pastinya ya. Oleh sebab itu adik-adik, ayah bunda dan anak-anak semua, obrolan yang ideal ya obrolan yang tidak melenceng dengan tujuan grup itu dibuat. Namun tidak ada salahnya memang jika obrolan grup disertai dengan candaan. Dan tidak jarang obrolan dalam grup juga agak melenceng bahkan mungkin terlalu jauh. Nah, bila kalian ngerasa terganggu dengan hal tersebut, boleh dong menegur dan mengingatkan anggota lain di dalam grup tersebut. Namun kembali lagi, jika obrolan melenceng namun mayoritas grup tidak keberatan, ya itu pilihan juga sih. Kalian ingin keluar atau tetap dalam grup. Boleh juga sampaikan ke admin tentang etiket hal tersebut. Lalu yang kedua nih, yang Miss Magda juga mau ingatkan adalah, boleh gak sih kita men-screenshot room chat lalu kita share gitu ya. Nah ini nih, ada waktu dimana grup tuh sangat ramai, tapi juga sebaliknya sangat sepi. Sangat ramai ya disebabkan karena obrolan yang menyenangkan. Mungkin ada obrolan yang lucu, menarik dan harus ditanggapi, dan itu sangat hangat dipercakapkan. Nah, mungkin kalian juga pernah mendapatkan teman yang tiba-tiba screenshot chat grup kemudian mereka bagikan di WhatsApp story atau Insta story. Wah, ini nih, boleh gak sih hal ini dilakukan? Sebenarnya hal ini kurang etis loh adik-adik. Jadi kita istilahnya mengobrol obrolan kelompok ya, mengobrol ya percakapan kelompok ke orang lain. Nah, itu sebenarnya agak-agak mengganggu privasi kita ya. Ya walaupun chat room grup ini juga milik dia yang bersangkutan. Namun tidak seharusnya loh adik-adik dan juga ayah bunda room chat group ini dibagi ke yang lain tanpa minta izin dari anggota yang lain ya, karena pasti pernah dong menjumpai ada orang yang screenshot terus dia share di story ya, walaupun mungkin buat dia itu lucu-lucuan, tapi maaf ya itu nggak etis ya. Dan kalau kamu mau melakukan itu pastikan anggota lain tidak keberatan atau memberi izin gitu ya. Lalu yang berikutnya,
Di dalam grup yang seringkali bikin kita dicuekin ya adalah kita terlalu sering sharing. Nah ini nih adik-adik, yang perlu diingat adalah perlakukan grup chat sama dengan media sosial. Pertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebelum membagikan apapun. Misalkan pada saat ingin berbagi foto, foto keponakan, foto keluarga, foto sendiri, foto pacar mungkin. Foto seseorang yang lagi di apa sih istilahnya ya, yang menarik perhatian gitu. Tidak hanya foto tapi juga ada broadcast atau pesan apapun yang disampaikan secara berantai. Jadi jangan terlalu sering sharing. Sharing aja yang penting-penting, dan ini bisa kok kita misalnya aku mau sharing tuh 2 hari sekali, 3 hari sekali. Boleh ya, tapi jangan terus puasa bicara ya. Itu tidak Miss Magda sarankan, karena dalam mentoring komunikasi tetap kita harus proaktif, artinya juga memberi tanggapan, memberi apresiasi, dukungan ya. Nah yang terakhir nih adik-adik ya, jangan curhat yang tidak jelas. Nah ini nih yang bikin kadang di grup-grup percakapan atau forum komunikasi bikin gak nyam-nyam gitu ya. Nah apakah tidak boleh curhat di dalam grup? Wah tentu saja boleh jika grup chat tersebut berisi teman-teman dekat atau sahabat. Namun jika grup tersebut berisi 20 anggota lebih ya, apa tidak sebaiknya sih masalah tersebut kita taruh atau kita ceritakan ke orang-orang yang kita percaya saja? Atau kalian dapat menceritakan permasalahan itu dengan teman-teman dekat, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan kakak ya, atau dengan orang-orang yang kalian percaya dalam jumlah anggota grup yang terbatas. Selain itu tidak ada yang bisa menjamin loh anggota tersebut itu menjaga rahasia full. Nanti bisa-bisa ada yang menyebarkan curhatan kalian ke orang lain. Jangan ya. Ditambah lagi jika curhatan itu mungkin masalah-masalah yang bikin orang lain itu apa ya, kan ada ya orang-orang tuh yang kalau kita sedih malah dianya senang gitu ya. Atau sebaliknya, temennya senang, kitanya sedih gitu ya. Nah jangan ya, nanti malah mempermalukan diri sendiri kalau banyak orang yang jadi tahu. Sehingga kalau ingin menyampaikan curahan hati, jangan di sosial media, apalagi di story ya, story Instagram, story WhatsApp, nggak usah curhat. Curhatnya ke sahabat deket aja, atau ke kakak, ke orang tua ya, ke om tante yang dipercaya. Jadi itu jauh lebih aman, dan kalian gak akan tuh nanti cerita kalian tiba-tiba terposting di akun teman kita atau nomor atau sosial media teman kita. Oke deh, jadi ini materi terakhir. Gimana sih supaya postingan ataupun pesan kita gak dicuekin, atau kita juga punya etiket atau tata krama sopan santun manakala kita ada di grup-grup atau forum chatting, forum-forum komunikasi. Demikian adik-adik, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati ya.